kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi tentang checklist analisa kelayakan usaha dengan produk atau jasa coffee shop. 1. Analisa kekuatan ide bisnis. 1.1 Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Yang pertama, mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Potensi tinggi dengan nilai 1, menyelesaikan masalahnya, potensi tinggi dengan nilai 1, mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar, potensi sedang dengan nilai 0, ketepatan waktu masuk pasar, potensi tinggi dengan nilai 1, luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir, potensi tinggi dengan nilai 1, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia, potensi sedang nilai 0, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka, potensi sedang nilai 0, 1.2 Permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan, potensi tinggi dengan nilai 1, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan, potensi 1 dengan nilai tinggi, di mana mereka dapat menemukan produk atau jasa lain untuk dijual, potensi tinggi dengan nilai 1. Untuk poin 1 ini saya mendapatkan nilai 7, dibagi 2 menjadi 3,5. 2. Kelayakan target industri. 2.1 Daya tarik industri. Jumlah kompetitor banyak dengan potensi rendah dengan nilai -1. Tahap siklus hidup industri, pasti tumbuh cepat, potensi tinggi dengan nilai 1. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini, pertumbuhan tinggi dengan nilai 1. Pentingnya produk dan atau layanan industri pada pelanggan, sebaiknya memiliki, potensi sedang dengan nilai 1. Margin operasi industri sedang, potensi sedang dengan nilai 0. 2.2 Daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan, teridentifikasi, potensi tinggi dengan nilai 1. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensinya, mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan, potensi sedang dengan nilai 0. Daya beli pelanggan tinggi dengan nilai 1. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru, tinggi, potensi tinggi dengan nilai 1. Potensi pertumbuhan target pasar, potensi tinggi dengan nilai 1. Untuk poin 2 ini saya mendapatkan nilai 6, dibagi 2 jadi 3. 3. Analisa kelayakan organisasi. 3.1 Kecakapan atau prowess manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dengan industri berpengalaman, potensi tinggi dengan nilai 1. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan, keterampilan sedang dengan nilai 0. Sejauh mana jaringan profesional dan industri yang relevan, potensi sedang dengan nilai 0. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri, potensi kuat dengan nilai 1. Kemungkinan tim bisa diasatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru, sangat mungkin, potensi tinggi dengan nilai 1. 3.2 Karyawan dengan kompetensi spesifik, potensi tinggi dengan nilai 1. Perlindungan provinsi intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku pada saat pemula, potensi tinggi dengan nilai 1. Untuk poin 3 ini saya mendapatkan nilai 5, dibagi 2 menjadi 2,5. 4. Kelayakan finansial. 4.1 Total modal awal yang dibutuhkan. Modal ekuitas atau equity capital, potensi tinggi dengan nilai 1. Modal utang, potensi sedang dengan nilai 0. Modal khusus, potensi sedang dengan nilai 0. 4.2 Kerja keuangan bisnis sejenis. Karakteristik ekonomi industri, potensi tinggi dengan nilai 1. Probabilitas dan risiko saat ini, potensi sedang dengan nilai 0. Nilai perusahaan, potensi sedang dengan nilai 0. 4.3 Hasil keuangan historis, potensi sedang dengan nilai 0. Proyeksi pendapatan, potensi tinggi dengan nilai 1. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, potensi tinggi dengan nilai 1. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dan pendapatan, potensi sedang dengan nilai 0. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat, potensi sedang nilai 1. Poin 4 ini saya mendapatkan nilai 4, dibagi 3 menjadi 1,3. Potensi keseluruhan. Bagian 1, kekuatan ide bisnis, saya mendapatkan nilai 4. Bagian 2, saya mendapatkan nilai 3. Bagian 3, saya mendapat nilai 2,3. Bagian 4, saya mendapatkan nilai 1,3. Dengan saran untuk meningkatkan potensi, bagian 1 menguatkan kembali ide-ide yang ada, lalu mengembangkan target pasar yang ada, dan memilih pekerja yang andal dalam di bidangnya, dengan meningkatkan kembali modal yang ada.
Nilai keseluruhan saya mendapatkan 10,8 dibagi 4 sama dengan 2,7, yang dijadikan berarti usaha ini sangat layak untuk dikembangkan. Ringkasan menentukan ide bisnis tidak hanya sekedar ide, namun harus didukung dengan fakta yang ada terkait dengan sasaran target pasar, kelayakan organisasi, dan juga modal atau finansial yang cukup. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.